Hello guys, baku dapat leading kita sunglitong kesong di tape channel Talaut Project. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita mbak uni video tentang Talaut lagi, yaitu video tentang kita Indonesia, Kepulauan Talaut. Jadi ini video yang dibuat dan tayang di Indosiar. Jadi tadi kita buka-buka aplikasi video, lalu kita dapat ini video. Di video ini memperlihatkan bagaimana itu kehidupan masyarakat yang ada di Talaut. Jadi mari sama-sama turang Mbak Uni, jangan lupa like video ini dan subscribe tapi channel YouTube. Oke teman-teman. Berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina adalah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Gugusan pulau-pulau tropis dengan niur dan pasir pantai putih adalah ciri khas Talaut sebagai negeri Porodisa. Pohon kelapa dan pala tumbuh sehat di atas tanahnya yang subur. Di bawah lautnya melimpah beragam jenis hasil laut dari perairan Sulawesi. Potensi wisata alam dan sejarah yang ada di Talaut tersebar dari pulau terbesar Pulau Karakelang hingga pulau yang terkecil dan paling jauh Pulau Miangas. Melalui wisata, Kabupaten Kepulauan Talaut bertekad mengubah citra diri dari halaman belakang negeri menjadi beranda depan Indonesia. Inilah kisah Kepulauan Talaut yang giat bersolek dalam Kita Indonesia. Ketenangan di perairan Talaut, Sulawesi Utara seketika pecah oleh kencangnya laju Sea Rider. Pasukan TNI Angkatan Laut dari tim Eastern Fleet Quick Response atau EFQR bersenjata lengkap sedang menuju kapal yang diduga melakukan aktivitas ilegal. Tidak butuh waktu lama bagi tim EFQR memeriksa kru dan dokumen kelengkapan dari kapal yang dicurigai. Aksi cepat tim EFQR dalam menindak aktivitas ilegal ini adalah simulasi dalam melindungi perairan Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Selain menindak aksi kejahatan dan kegiatan ilegal, tim EFQR juga bergerak jika terjadi kecelakaan. EFQR sendiri merupakan aksi penindakan cepat dalam bentuk optimalisasi respon represif yang fleksibel dan proporsional dengan memperhatikan kecepatan serta ketepatan dalam menanggulangi berbagai insiden di laut. Sejak diresmikan pada 2011, sudah menjadi tanggung jawab Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Melonguane dalam melindungi perairan Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, Lanal Melonguane adalah komando pelaksana dukungan Komando Armada Timur yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Lantamal 8. Melihat kondisi geografi yang sangat strategis sekaligus sangat rawan, sehingga kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan ketertiban di perairan, khususnya di perairan Kabupaten Kepulauan Talaut. Bukan hanya menjaga kedaulatan NKRI dari para pelanggar batas, Lanal Melonguane juga bertugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Talaut yang bisa mencapai 80.000 ton per tahunnya. Kabupaten Kepulauan Talaut lahir pada 2002 hasil pemekaran wilayah dengan Kabupaten Sangihe dan Talaut. Luas wilayahnya mencapai 27 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 91.000 jiwa. Lebih kecil 5 km dibanding
dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 32,8 km persegi. Kecamatan khusus Pulau Miangas adalah pulau terluar dari gugusan Kepulauan Talaut yang berbatasan langsung dengan Filipina. Jaraknya ke Pulau Balut dan Sarangani Mindanao, Filipina hanya sejauh 89 km. Bandingkan jarak dari Miangas ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut yang berjarak 111 km. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Talaut bergantung pada transportasi laut. Selain kapal feri, speedboat, atau perahu cepat menjadi andalan masyarakat untuk menyeberang di 3 pulau besar, yakni Karakelang, Salibabu, dan Kabaruan. Salah satunya adalah Rosita, warga Lirung Pulau Salibabu yang rutin ke ibu kota Melonguane, Pulau Karakelang. Rutin bisa 2-3 kali seminggu. Kalau penyeberangan antar pulau sih ada kapal feri, ada juga kapal pelni Sabuk Nusantara. Tapi kan kapal pelninya nggak setiap waktu. Yang rutin ya speedboat, dia rutin setiap hari. Sampai tengah malam dia masuk. Speedboat yang melayani warga umumnya berukuran kecil dengan kapasitas maksimal 8 orang dewasa. Namun kapal cepat yang sangat diandalkan masyarakat ini tidak dilengkapi standar keamanan yang memadai. Kalau safety kadang ada yang ada pelampung, ada yang enggak, tapi kebanyakan sih pelampungnya cuma buat aksesoris saja, enggak memenuhi. Kadang kita penumpang 6 orang, tapi pelampungnya cuma 2, tidak memenuhi standar. Sebagai salah satu warga yang bergantung pada speedboat, Rosita berharap pemerintah bisa turun tangan. Mengupas kelapa adalah keseharian Engels Gedoan setiap 3 bulan sekali ketika musim panen tiba. Pria 57 tahun ini tekun memisah kulit kelapa dari tempurung sebelum diasapi. Pertama dikupas, baru dibelah, baru dikasih naik di tanpa pupuk, tanpa pengasapan, diasapin terus sampai 1 hari 1 malam. Setelah masak, daging kelapa sebagai bahan dasar minyak kopra masih harus diolah lagi sebelum dijual kepada pengepul. Habis itu diteto, baru habis teto isi di karung, jual dengan harga sekarang 8.300 1 kilo. 1 karung dia dapat 40 kilo 1 karung nilon. Kelapa memang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di negeri Porodisa. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, 19 kecamatan di Talaut menghasilkan 18.578 ton kelapa pada tahun 2016. Bukan hanya kelapa, hasil bumi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Talaut adalah pala. Pada tahun 2016, Kepulauan Talaut menghasilkan 3.956 ton pala. Kecamatan Damau, Pulau Kabaruan, tercatat sebagai penghasil terbesar dengan 680 ton. Ini kenapa Desa Peret mengambil pala sebagai komoditas unggulan, diangkat dari kearifan lokal. Karena dari nenek moyang penghasilan yang dominan di desa ini pala. Ya rata-rata kalau tinjauan per hektar ya agak sulit karena belum ada data yang kami sempat tetapi diambil rata-rata untuk Desa Peret ada 263 kakak. Ya rata-rata tiap kakak itu ada kurang lebih ada 1/2 hektar. Ana adalah salah satu petani pala di Desa Peret, Kecamatan Damau yang sudah 7 tahun membudidayakan pala. Panen 1 tahun 4 kali panen.
Satu pohon bisa menghasilkan 2 kilo. Dan saya punya 30 pohon. Dalam satu kali panen itu bisa 10 sampai 15 kilo. Tidak seperti petani pala di daerah lainnya. Ana dan petani pala di Desa Peret hanya mengambil biji pala dan puli atau bunganya saja. Dipetik, baru dibelah, diambil bijinya, baru dagingnya tidak dibawa dari berat, dari kebun sampai rumah, cuma bawa bijinya saja. Sampai di rumah dikeringkan, baru dikupas, bunganya dipisahkan sama bijinya. Serta udah dikering, baru dijual. Kalau bijinya per kilo 38.000. Kalau bunga per kilo 110. Agar tidak terbuang percuma, pemerintah desa rutin memberikan pelatihan agar petani pala bisa memanfaatkan daging pala. Sementara ini daging sudah bisa diproduksi oleh masyarakat dengan cara dijemur, dan ini berlaku kalau cuacanya panas. Kalau cuaca hujan, ya dibiarkan begitu saja. Nah, sementara harga daging pala saat ini itu 8.000 per kilo. Jika petani pala di Desa Peret hanya menjual biji dan bunga pala sebagai bahan baku rempah-rempah, berbeda dengan warga di Kecamatan Kabaruan. Buah pala telah diolah menjadi minuman yang dikenal dengan wine pala. Kulit daging pala diolah dan difermentasikan selama 1 bulan. Sebelum siap disajikan, menjadi minuman berkadar alkohol mencapai 10%. Beginilah suasana pantai di Desa Sawang, Melonguane, Pulau Karakelang ketika musim angin barat. Seharusnya, siang ini Sony dan nelayan lainnya sudah kembali dari melaut dan membawa ikan hasil tangkapan. Tapi mereka tidak berani melawan cuaca. Gelombang tinggi akibat angin barat dapat berakibat buruk bagi perahu dan jiwa mereka. Bahayanya dia juga manusia bahaya, kapalnya juga dia bahaya. So banyak kali kan kapalnya juga ombak-ombak gulung di sini. So ada berapa kapal, sampai orangnya lain bawa di rumah sakit. Iya, tak gulung-gulung. Baru kasih yang lain patah-patah. Ada korban dia pernah seorang meninggal. Kalau ini kasih. Pelabuhannya kami kan sempit, baru batunya besar, karangnya juga besar. Bukan hanya cuaca buruk yang dihadapi, para nelayan juga kesulitan akibat tingginya harga bahan bakar minyak. Setengah mati Pak, harga bensin. Harga bensin itu Pak di sini 10.000 1 liter. Kendalanya itu. Di standar kami pergi itu paling kurang 15 liter Pak. Jadi setengah mati kita orang itu kalau tidak mendapat ikan. Cuaca buruk dan tingginya harga BBM adalah kendala yang sehari-hari dihadapi nelayan di Kepulauan Talaut yang berada di perairan Sulawesi dan Samudra Pasifik. Padahal Kepulauan Talaut memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada 2016, hasil tangkapan nelayan tercatat mencapai 13.047 ton. Tinggal menunggu bantuan dan perhatian pemerintah untuk lebih memaksimalkan hasil perikanan di negeri Porodisa.